Oke, dari video ini saya mencoba membaca dari pandangan Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan, yang mana tragedi 98 ini merupakan tragedi yang tak bisa terlupakan bagi siapapun yang hidup di masanya atau masa setelahnya. Takkan terlupa ya, dimana banyak penjarahan, penyiksaan, bahkan kekerasan seksual itu menjadi bagian di dalam tragedi ini. Banyak lapisan masyarakat yang menerima akibat dari kejadian tersebut. Kita lihat dari sisi korbannya saja, tidak hanya luka fisik tapi juga luka mental, dan menjadi memori buruk bagi masyarakat lainnya. Selain itu juga bisa dilihat dari berpengaruh pada anak-anak. Dari sisi anak-anak, bagi yang belum paham atau masih labil dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi ini, bisa menjadi dampaknya juga. Bagi anak-anak bisa kehilangan orang tuanya atau keluarganya, juga bisa menjadi anak yang terlantar yang berakibat pada mental mereka. Belum lagi penyiaran langsung dari televisi yang apabila ditonton, yang sampai ditonton sama anak-anak, mungkin bisa jadi anak-anak itu menangkap hal yang lain. Terus bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya pada masa tragedi tersebut, hanya bisa diam saja meski hati mereka itu sakit dan kesal, dan mereka hanya bisa mengenang dan menggelar doa di mana anak mereka tewas. Dalam hal ini, solusi yang bisa diberikan adalah pengembalian kesehatan masyarakat. Melalui apa? Bisa melalui masyarakat kita ajak untuk beraktivitas seperti biasa, terus kita ajak ngobrol, terus pokoknya jangan ada yang mengasingkan lah. Tunjukkan empati kita, tunjukkan kepedulian kita bahwa ini loh, masih banyak kok orang-orang yang baik di sekitar kalian. Di sini saya juga bisa membaca dari sisi sejarah, yang mana rakyat sudah melupakan sejarah. Berawal dari peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 hingga muncul pada tahun 1966 muncul Tritura atau tiga tuntutan rakyat, yang mana Insinyur Soekarno memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk menyelesaikan Tritura tersebut, untuk memenuhi tiga tuntutan rakyat tersebut. Dari sini bisa memunculkan dualisme kepemimpinan yang akhirnya pada tahun 1968 Letjen Soeharto diangkat oleh MPR sebagai presiden. Masa orde tersebut banyak sudah prestasi dan keberhasilan Presiden Soeharto yang sudah ditorehkan dalam membangun Indonesia dan memajukan Indonesia yang tertuang dalam trilogi pembangunan. Keberhasilan tersebut antara lain ialah di tahun 1984 Presiden Soeharto berhasil meningkatkan taraf hidup para petani sehingga Indonesia bisa mencapai status swasembada dan sebagai negara pengimpor beras terbesar di dunia. Hal ini membuktikan bahwa negara Indonesia bisa mencapai kemakmuran secara merdeka tidak dengan bantuan negara lain. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan ibu dan bibi saya, bahwa pada masa Pak Harto itu orang mencari makan dan mencari pekerjaan itu sangatlah mudah. Kita tahu bahwa mengatur sebuah negara itu tidaklah mudah, apalagi negara Indonesia yang heterogen. Untuk menyatukan berbagai pendapat itu sangatlah sulit. Dalam masalah ini seharusnya rakyat juga ikut berkontribusi dalam membangun dan memajukan Indonesia. Jangan hanya berpangku tangan pada pemerintah saja. Dan yang katanya pada zaman Pak Harto ada diskriminasi baik baik kepada etnis Tionghoa atau yang keluarga PKI, itu kan
Sebenarnya Pak Harto itu kan apa ya, eh, sangat takut gitu loh apabila Partai Komunis itu kembali lagi ke Indonesia, muncul lagi ke Indonesia. Yang sebenarnya itu kan berarti Pak Harto sangat mencintai rakyat pribumi. Nah, buktinya pada saat rakyat sudah bersuara dan turun ke jalan, Pak Harto siap untuk mengundurkan dirinya. Biasanya kan Pak Harto itu mempunyai kuasa untuk membubarkan massa, tapi beliau lebih memilih mengalah dan mengundurkan dirinya untuk memenuhi keinginan masyarakat.